Bahwa isbal adalah ijma' para ulama tentang haramnya apabila dilakukan dengan sombong. Ya. Yang kedua, ulama juga ijma' bahwa tidak isbal itu yang paling selamat, itu paling masyhur. Tidak ada ulama yang mengingkari tidak boleh isbal, yang mengingkari tidak isbal. Semua mereka sepakat tidak isbal itu yang syar'i. Hanya saja mereka khilaf. Kalau isbal tanpa sombong, maka ada tiga pendapatnya. Para ulama dalam ini ada yang berpendapat makruh, ada yang menyatakan tetap haram karena mutlak hadis dalam hal itu, ada yang menyatakan mubah. Berarti mana yang lebih selamat? Tidak isbal. Kenapa? Lebih selamat dari ancaman-ancaman hadis tadi. Kedua apa? Praktek Nabi tidak isbal. Praktek para sahabat tidak isbal. Bahkan Umar bin Abdul Aziz menjelang wafat beliau ketika perut beliau sedang bercucuran darah, melihat ada seorang pemuda yang sarungnya melewati mata kaki, beliau masih sempat menegurnya. Andai kata itu masalah khilaf yang hendaknya nggak usah dibahas, nggak usah diingkari, nggak mungkin beliau diranjang kematian sempat menegur dan memarahi anak muda yang isbal. Adakah yang lebih hikmah daripada Umar bin Abdul Aziz, dan adakah yang lebih sayang kepada umat daripada Umar? Ini menerangkan kepada kita, memang dalam bab masalah khilaf yang ikhtilafiyah ijtihadiyah, dalam sikap terhadap orang kita berlapang dada. Tetapi merupakan prinsip dalam penyampaian ilmu adalah ucapan yang lemah itu disampaikan dan dibantah. Ya, sekalipun setelah kita menerangkan itu ucapan yang lemah, kemudian ada orang lain kawan kita dalam menuntut ilmu agama atau dai, dia mengambil pendapat itu, ya secara sikap kita berbaik sangka saja. Mungkin dia punya dalil yang menurut dia itu kuat dan kita belum mengetahuinya. Ya. Karena kalau dibuat kaidah setiap ada pendapat ulama hendaknya kita berlapang dada, nggak usah diingkari dan seterusnya, ya. Ini bisa kacau nanti. Imam Abu Hanifah berpendapat bolehnya seorang wanita yang berakal menikahkan dirinya tanpa wali. Imam Abu Hanifah dibantah habis-habisan oleh para ulama. Ya. Contohnya Syekh Albani, Syekh Shalih Fauzan ketika membahas masalah bolehnya sebagian orang membolehkan atau sebagian ulama membolehkan mengeluarkan fidyah dengan uang, itu mazhab Hanafi. Dibantah habis-habisan oleh para ulama yang berpendapat itu tidak benar. Jadi seorang jangan buat kaedah-kaedah yang membuat para penuntut ilmu agama jadi bingung, yang tadinya semangat di atas sunnah menjadi abu-abu, atau justru membuat penuntut ilmu agama yang sedang menerapkan sunnah jadi kempes semangatnya. Kalau mau dikatakan ya ada ulama yang berpendapat, ya banyak. Musik juga ada ulama yang menghalalkannya. Ibnu Hazm. Talqin mayat ada juga ulama Syafi'iyah yang berpendapat. Azan di kuburan juga ada. Sebagian orang yang berpendapat. Bahkan Imam Ibnu Hazm membolehkan, berpendapat kalau mau nazar wanita boleh dinazar dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Dan kalau seorang ingin memang menyampaikan ilmu, sampaikan, tapi jangan untuk cari sensasi. Bahwa ada ulama yang berpendapat demikian, ini sunnah bukan bid'ah. Ya kalau itu sunnah dan bukan bid'ah, terapkan di depan murid-murid Anda yang Anda sedang mendidik mereka untuk menuntut ilmu agama di tempat pendidikan. Terapkan bahwa itu sunnah, praktekkan dengan seperti itu agar mereka mengetahui itu sunnah Nabi, bukan sekedar untuk sensasi atau seakan-akan yang membahas suatu pembahasan yang dia hanya mengikuti atau menukilkan pendapat para ulama, hanya saja berbeda pendapat dengan kita, seakan-akan yang berlawanan dengan kita ini tidak hikmah. Jelas ya?